محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. إنما تنفع الموعظة من أقبل عليها بقلبه وما يتذكر إلا من ينيب. Innama tanfa'ul mau'izatu, hanya saja memberikan manfaat itu mau'izah, memberikan manfaat itu papadah atau nasihat terhadap orang yang berhadap atas itu mau'izah biqalbih, dengan hatinya. Mau'izah itu baik Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kalamul aulia, perkataan para wali, para ulama, itu memberikan manfaat kepada orang yang berhadap atasnya itu mau'izah dengan hatinya. Jadi artinya kalau sekedar hanya jasad yang berhadap, sekedar jasad yang hadir tapi hatinya lalai, hatinya kada menghadap, maka kada akan dapat manfaat dari suatu mau'izah itu. Kehadiran jasad jasmani itu diperlukan untuk mendapatkan faidah majlis. Dengan hadirnya kita di majlis ilmu, hadirnya jasad kita di majlis mau'izah, kita dapat fadilat majlis ilmu, seperti mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu dapat bagi orang-orang yang sudah duduk hadir di majlis mau'izah itu. Nah, mengenai fadilat atau manfaat dari mau'izah itu kada cukup hanya hadirnya jasad, tetapi diperlukan hadirnya hati. Nah, jadi hadirnya hati itu yang bisa menyerap mau'izah atau papadah-papadah dari Al-Quran atau Al-Hadis atau kalam perkataan-perkataan para aulia dan ulama itu. Apabila orang hadir di suatu majlis mau'izah, majlis ilmu, dan hatinya mendengari, hatinya berhadap kepada mau'izah itu, maka kedua-dua manfaat akan didapatnya. Baik manfaat fadilat daripada majlis itu didapatnya, dan manfaat dari mau'izah itu pun didapatnya pula. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi. Wa ma yatazakkaru illa man yunib. Firman Allah dalam surat Al-Ghafir, surat Ghafir ayat 13. Wa ma yatazakkaru, dan tidaklah bisa mengambil suatu pelajaran, tidaklah bisa mengambil suatu pepadah, tidaklah bisa mengambil suatu peringatan, illa mayyunib, kecuali orang yang yunib, yukbil, yang berhadap ala ta'atillah, atas taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada asanya Allah, tapi kita kada dapat mengambil
pelajaran. Padahal kita dikelilingi oleh ayat-ayat Allah. Atas kita, bawah kita, kiri kanan kita, muka belakang kita, semuaan itu ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu wahdaniyat esa. Tetapi kita kada bisa menjadikan itu pelajaran, kada bisa mengambil i'tibar karena hati kita kada berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam kejadian, segala macam perkara itu akan bisa diambil pelajaran, diambil i'tibar bagi orang-orang yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat contohnya. Nah, nikmat ini kada henti datang kepada kita. Nikmat sejak kita diciptakan Allah sampai seterusnya, kita kada sunyi daripada nikmat Allah. Nah, nikmat itu sebenarnya termasuk yang bisa dijadikan i'tibar. Nah, nikmat itu sebenarnya sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran. Tetapi karena kita kadang menghadap kepada Allah, lalu nikmat-nikmat itu berlalu tanpa ada sedikit pun kita ambil pelajaran dari satu nikmat, dari nikmat ke nikmat yang lainnya itu. Kita dapat nikmat. Satu hal yang perlu kita sikapi, nikmat itu adalah mesti disyukuri. Syukur itu artinya apa? Pengertian syukur itu artinya adalah ada satu niat yang ada dalam hati kita untuk menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Kita hari ini dapat nikmat. Nah, begitu kita terima nikmat Allah itu, mestinya kita ada mengambil satu pelajaran. Ini nikmat Allah dikirim kepadaku. Ini sebenarnya Allah menyuruh aku untuk syukur. Nah, jadi Allah menyuruh aku untuk syukur. Arti syukur apa? Begitu kita terima nikmat dari Allah, kita sudah ada niat dalam hati untuk menggunakan nikmat ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat duit, nikmat yang nampak. Dapat duit, begitu dapat duit kita sudah ada niat hendak menggunakan duit ini di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, itu orang yang bisa menjadikan nikmat itu sebagai pelajaran, sebagai i'tibar. Dapat bala. Nah, dapat bala itu artinya Allah menyuruh kita untuk bersifat sabar. Allah mengirim bala kepada kita, artinya perintah Allah kita untuk sabar. Nah, kenapa kita keluh kasah dengan bala? Karena kita kada berhadap kepada Allah. Andai kata kita termasuk yang unik, menunik, setiap bala yang datang kepada kita, ini berarti Allah menyuruh aku untuk bersifat sabar. محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله